Masih sarungan saat memperbaiki alat pemanas air menggunakan listrik edisi kedua. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan memperbaiki alat pemanas air elektrik yang bertegangan atau voltasenya 110 volt. Oke sahabatku, ini adalah sebelum saya perbaiki, saya colok ya steker atau colokannya ke sumber arus listrik yang bervoltase 110 volt ya. Saklarnya sudah saya on off, ternyata tidak menyala alias mati total. Baiklah sahabatku, untuk memperbaikinya diperlukan tang, obeng, dan multimeter atau avometer. Pertama-tama ya, untuk mengetahui apakah heater atau elemen pemanasnya masih dalam keadaan baik atau sudah putus, kita tes dulu. Pertama yang dites kabelnya dulu ya, kabel penghubung arus dari sumber ke pemanas elektrik tersebut. Ternyata jika kabelnya dalam keadaan baik, untuk selanjutnya kita buka cover untuk meletakkan kabel dari sumber ke teko atau pemanas air yang menggunakan listrik tersebut. Ya, ini saya memperbaikinya pada malam hari, jadi pencahayaannya agak kurang. Saya gunakan lampu senter agar jelas pada sudut-sudut yang terlindung oleh cahaya ya. Jika kita buka pada cover pelindung steker untuk penghubung arus dari sumber listrik ke alat pemanas air seperti ini, maka akan terlihat saklar otomatis atau bagian-bagian dari saklar otomatis untuk heater atau elemen pemanas yang tampak setelah kita buka covernya tersebut. Ada 3 skrup yang melekat atau sebagai pengunci agar tidak bocor air dari dalam alat pemanas jenis seperti ini, agar tidak keluar airnya dari dalam. Nah, ini saya buka heaternya ya, atau elemen pemanasnya ya, sudah banyak kerak ya pada bagian luar heater. Oke, saya tes dulu heaternya. Ya, ternyata masih bagus ya. Sekarang saya tes pada automatic switch atau saklar otomatisnya. Ternyata saklar otomatisnya tidak berfungsi. Jadi saya buka saklar otomatisnya. Nah, di dalam saklar otomatis jenis ini terdapat platina sebagai saklar otomatisnya ya. Jadi platina, antar platina tersebut
akan berfungsi sebagai automatic switch atau saklar otomatis. Pada keadaan normal, saklar platina tersebut akan terhubung hingga mencapai batas suhu 100 derajat Celcius ya, 100 derajat lebih. Dia akan merenggang, jadi otomatis dia akan memutuskan arus dari sumber listrik. Jadi pas air mendidih, dia akan membuka, merenggang. Yang tadi terhubung akan merenggang karena panas. Jadi kerak pada heater yang lengket dikerik tadi ya, ya agar keraknya hilang. Kerak tersebut diakibatkan dari heater yang panas terkena air, sehingga pada saat air kering dia akan membentuk lapisan ya, yang lama kelamaan akan membentuk seperti karang, yaitu seperti kerak yang lengket melekat pada heater tersebut. Perlu sahabat ketahui, alat pemanas jenis ini jika sedang memasak air jangan ditinggal ya, karena terkadang otomatisnya switch otomatis atau automatic switchnya lengket. Dia pada saat mendidih juga tidak akan terputus secara otomatis. Nah, lama kelamaan jika dibiarkan, air akan mengering dan lama kelamaan bisa merambat panasnya ke material lain, ke benda lain, dan bisa mengakibatkan kebakaran. Nah, setelah saya perbaiki switchnya, automatic switchnya atau saklar otomatisnya, saya pasang lagi. Ini saya pasang lagi, heaternya saya pasang, saklar otomatisnya atau automatic switchnya saya pasang lagi. Pada jenis alat pemanas seperti ini, dia saklarnya yang terdapat lampu indikator itu tidak berfungsi ya. Walaupun kita tekan pada angka 1 atau angka 0, dia tidak berfungsi. Karena pada intinya dia hanya menggunakan saklar otomatis yang ada di dalam ya, yang di dalam, yang saya tutup covernya ini. Nah, jadi saya tutup pakai covernya. Saklarnya itu, saklar otomatisnya ada di dalam. Pada tombol on off yang berwarna merah yang terdapat angka 0 dan angka 1, sebenarnya itu tidak berfungsi ya, hanya sebagai lampu indikator saja. Pada saat terhubung ke arus dia menyala, dan pada saat sudah mendidih, jika otomatisnya masih berfungsi, dia akan padam dengan sendirinya. Nah, setelah saya pasang heater beserta automatic switchnya, saya tes lagi apakah sudah terhubung pada heater, yaitu stikernya sudah terhubung ke heater atau belum. Jadi saya pastikan dulu menggunakan avometer atau multitester. Ternyata sudah oke. Nah, saya pakai sarung ini ya. Jadi perbaikinya setelah sholat maghrib, saya masih pakai sarungan saat memperbaiki pemanas air jenis ini. Oke, selanjutnya saya akan tes berfungsi atau tidak ya. Saya tuangkan air ke dalam pemanas atau alat pemanas yang telah saya perbaiki tadi ya. Saya rasa cukup 2 gelas saja. Yang penting heaternya sudah tergenang oleh air ya. Nah, masih dalam keadaan
menggunakan sarung, saya langsung tes saja ya. Kabelnya oke, tinggal colok, set ya, colok juga ke stop kontak atau sumber arus listrik, set, berfungsi normal ya. Oke, saya sambil duduk dulu nunggu air sampai mendidih. Nah, ini videonya saya skip ya, karena kalau saya videoin sampai mendidih dari saya colok durasinya panjang. Nah, ini udah detik-detik udah mendidih, airnya ya sudah mendidih, mantap sudah. Nah, ini ngeblur karena dari uap air yang mendidih. Ternyata terasa panas ya kalau tidak ditutup, karena uapnya menimbulkan panas. Jadi saya tutup lagi, baru saya tuang di gelas. Oke sahabat, terima kasih yang telah melihat video ini. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.